kita akan mempertelahkan karakter-karakter morfologi tumbuhan, yaitu yang pertama mengenai objek morfologi akar, kemudian morfologi batang, kemudian morfologi daun, bunga, dan buah. Kita akan membahas tentang morfologi akar. Jadi di sini tujuannya para praktikum bisa membedakan antara morfologi akar serabut dengan morfologi akar tunggang. Kemudian juga termasuk modifikasi akar tunggang dan karakter-karakter atau bagian-bagian dari akar itu sendiri. Pertama, kita tahu bahwa akar adalah organ yang paling bawah yang berfungsi sebagai penyerap zat hara secara fisiologi. Untuk membedakan antara morfologi akar serabut dengan akar tunggang, biasanya kita mengelompokkannya menjadi monokotil dan dikotil, di mana biasanya monokotil itu tergolong dengan akar serabut, sedangkan yang tunggang itu biasanya yang dikotil. Tapi secara morfologi dapat dilihat pada morfologi akarnya, di mana untuk membedakan akar serabut yang kita sebut secara terminologi itu radix adventitia, kemudian kalau akar tunggang itu radix primaria. Kalau akar serabut itu kan serabut akar. Jadi serabut akar ini akar-akar yang banyak itu hampir sama ukurannya. Tidak ada akar utama yang seperti pada tunggang. Kalau yang pada tunggang itu memiliki akar utama yang besar daripada akar-akar yang lainnya. Sedangkan yang serabut ukuran akarnya itu hampir sama besar. Itu perbedaan secara morfologi. Kemudian kita lanjut ke modifikasi akar. Jadi yang modifikasi akar ini contohnya pada akar tunggang. Jadi terdapat modifikasi pada akar tunggang, misalnya pada wortel atau Daucus carota itu bertipekan fusiformis atau seperti tombak. Jadi dapat dilihat pada gambar. Di sini kita contohkan bagian-bagian dari akar tunggang dan modifikasinya seperti apa. Jadi secara umum bagian-bagian akar tunggang itu ini di sini ada kolom itu yaitu leher akar. Jadi bagian dari batas antara batang dengan akar utama itu disebut kolom. Kemudian untuk akar utama atau disebut badan akar itu terminologinya corpus radicalis. Kemudian jadi dari badan akar itu bercabang-cabang. Cabang akar kita disebut dengan radix lateralis. Jadi dari radix lateralis itu dicabang lagi atau kita sebut dengan rambut akar itu fibrilla radicalis. Kemudian bulu-bulu akar yaitu cabang dari fibrilla radicalis atau cabangnya dari rambut akar itu disebut filus radicalis atau yang paling halus dan biasanya jarang kita lihat apabila itu kita cabut secara kasar tumbuhannya. Kemudian modifikasi yang lain, contohnya ada pada bengkuang Pachyridus erosus itu tipenya adalah napiformis atau berbentuk gasing. Sedangkan ada satu lagi yang ketiga itu contohnya ciamis atau bandotan atau Ageratum conizoides itu berbentuk filiformis. Bentuk filiformis ini dimana akarnya hampir seperti akar serabut. Jadi akar tunggang tapi bentuknya dan batang utama dengan cabang akar itu hampir sama. Jadi dari materi kita mengenai morfologi akar dapat disimpulkan bahwa nanti praktikan bisa membedakan antara morfologi akar utama dan akar tunggang dengan akar serabut, kemudian modifikasi dan bagian-bagian dari akar itu sendiri. Dan akar adalah merupakan karakter paling pertama yang saat kita identifikasi dan saat kita pertelahkan. Kali ini kita akan mempraktikumkan materi kedua yaitu mengenai morfologi batang dengan tujuan yaitu membedakan tipe-tipe batang berdasarkan bahan yang telah kita bawa. Baiklah, pada bahan pertama kita akan mempertelahkan karakter Temedagianthea dalam bahasa Latinnya, kemudian juga dalam bahasa Vernemnya atau bahasa kampungnya yang kita tahu ini adalah pimpiang. Jadi di sini kita lihat fokus pada batang, di mana tipe batang pada pimpiang ini adalah teres atau terminologinya disebut teres.
dapat dilihat pada penampang temeda kan ini kan bulat, teres itu artinya bulat. Berarti kita masukkan dalam kategori tipe batang adalah teres. Baiklah, kita masuk ke bahan kedua dengan nama Latin Scleria sumatraensis. Dengan nama daerah rica-rica yang kita ketahui, kita fokus kepada batangnya, di mana batangnya bertipekan triangularis. Jadi dalam famili Ciperaceae khususnya, biasanya batang berbentuk triangularis atau penampang segitiga. Kemudian kita masuk ke bahan yang ketiga dengan nama Latin Coleus sp atau disebut juga dengan nama daerahnya piladang. Kita fokuskan pada batangnya, di mana bertipekan quadrangularis atau penampang melintangnya berbentuk segi empat. Baiklah, kita akan masuk ke objek ketiga, yaitu mengenai morfologi daun, di mana bertujuan untuk membedakan karakter-karakter seperti yang pada objek batang, tetapi di sini lebih kompleks, di mana nanti kita akan membedakan antara daun lengkap dan tidak lengkap, kemudian juga daun majemuk dan daun tunggal. Baiklah, langsung kita masuk ke bahan pertama, yaitu Bambusa sp, di mana di sini kita lihat bahwa tipe daun atau daun lengkap tidak lengkapnya. Yang pertama, kita lihat kalau daun lengkap dia memiliki beberapa bagian atau tiga bagian lengkap, di mana memiliki lamina atau helaian daun, kemudian petiol, tangkai daun, dan vagina atau upih daun. Jadi di sini dapat kita lihat pada Bambusa ini tergolong dengan daun lengkap, di mana terdiri dari petiol, kemudian ada vagina atau upih, dan juga ada helaian daun. Oke, pada bahan selanjutnya kita menggunakan tumbuhan Jatropha curcas atau disebut juga dengan jarak. Di sini kita akan melihat bahwa tumbuhan ini tergolong daun yang tidak lengkap, di mana hanya mempunyai tangkai daun atau petiol, kemudian juga laminanya, sehingga digolongkan daun yang tidak lengkap. Baiklah, selanjutnya kita akan membedakan kategori daun majemuk dengan daun tunggal, di mana yang daun tunggal kita akan menggunakan tumbuhan dengan nama Latin Ixora javanica, dengan nama daerahnya Asoka, dan selanjutnya dengan daun majemuk itu adalah Caesalpinia pulcherrima atau kita sebut juga dengan kembang merak. Jadi yang membedakan antara daun tunggal dengan daun majemuk, daun majemuk pengertiannya adalah apabila dalam satu ibu tangkai daun terdapat banyak anak daun. Kemudian kita beralih pada bahan pertama, yaitu bunga asoka, di mana daunnya tergolong daun tunggal, di mana tangkai daun itu langsung melekat pada batang, sehingga dikategorikan daun tunggal, dan selebihnya tidak ada daun atau anak daun yang menyertainya. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat karakter yang unik atau yang berupa modifikasi pada daun. Misalnya pada Acacia auriculiformis, di sini kita lihat atau yang biasa kita lihat sebagai daun adalah sebenarnya tangkai daun yang memipih atau disebut juga pilodia. Kemudian modifikasi yang dapat kita lihat selanjutnya pada daun, yaitu contohnya pada Citrus sp ini. Di sini kita lihat pada helaian, ini tergolong sebenarnya daun majemuk. Walaupun sekilas mata kita menunjukkan bahwa tipe daun jeruk ini adalah tipe daun tunggal, tapi sebenarnya ini adalah tipe unifoliolatus, di mana ini sebenarnya berperan sebagai anak daun, sedangkan ini berperan sebagai ibu tangkai daun. Dan ini disebut modifikasi daun yang disebut dengan alae atau sayap daun. Berikutnya kita juga dapat melihat alae atau sayap daun itu pada jenis tumbuhan Phylicium decipiens atau kita sebut juga dengan Caraipayum. Jadi antara racis atau bagian daun majemuk, tangkai daun majemuknya ini dimodifikasi dengan sayap atau lembar tambahan pada tumbuhan itu sendiri.